Ya, kembali di Berita Satu View dan masih bersama Bapak Abdul Qohar dari Media Indonesia. Kalau kita bicara sedikit atau kita lanjutkan mengenai pengawasan proyeknya sendiri yang ada ketidaksesuaian teknologi antara iris scan dan menjadi finger scan gitu ya. Anda tadi menyebutkan bahwa kemudian memerlukan seorang ahli untuk melihat bahwa ini ada ketidaksesuaian antara finger scan dan juga iris scan. Mungkin secara kasat mata ataupun mungkin secara sekilas masyarakat kemudian bisa melihat kalau iris scan berarti yang di-scan adalah bagian matanya gitu ya. Tapi kalau finger scan yang di-scan adalah bagian jarinya. Kalau Anda sendiri melihat seperti apa? Di awal-awal ketika iktp itu dilakukan, itu memang menggunakan mata. Yang di-scan adalah mata. Saya termasuk orang yang ketika foto iktp mata saya yang di-scan, bukan fingernya. Tetapi kan di belakangan hari kemudian kan ada yang menggunakan itu, tidak rata. Dengan alasan ada sejumlah peralatan yang menggunakan itu kan mahal, lalu membutuhkan skill dengan alasan seperti itu. Nah, mestinya sebuah proyek dengan perencanaan jangka panjang, dengan dana yang melimpah, dengan dana lebih dari 5 triliun, itu mestinya hal-hal semacam ini sudah diantisipasi. Artinya dana yang melimpah itu dengan spesifikasi tertentu, dengan meng-hire ahli tertentu, itu mestinya cukup. Dan kalau cukup itu ya tidak perlu dong kemudian diubah dari yang tadinya scan mata lalu kemudian digunakan scan sidik jari. Karena begini, karena iktp ini kan sebetulnya kan jalan menuju identitas tunggal, identitas tunggal, nomor identitas tunggal. Jadi semacam nomor induk besar bagi penduduk di Republik ini, dan itu bisa digunakan untuk apapun, termasuk untuk kepentingan-kepentingan menjelang pemilihan umum, pendataan-pendataan menjelang pemilihan umum, sehingga administrasi kependudukan itu bisa tertib. Nah, dengan hal-hal seperti itu maka pemindaian melalui mata itu menjadi satu keharusan, suatu hal yang mutlak, dan itu kan sudah digariskan dari awal. Dari proposal yang diajukan kan seperti itu. Dan tidak ada alasan teknologinya terlalu mahal karena itulah poin dari pengajuan budget. Kecuali budgetnya kemudian dipotong kan. Persoalannya kan budgetnya kemudian ditambah-tambah terus malahan kan sebenarnya terjadi. Kalau kita lihat dari proses yang berjalan dari molornya deadline penyelesaian dari proses iktp ini, Anda melihat juga ada sesuatukah yang ganjil yang kemudian menyebabkan proses ini berjalan molor terus, Pak Abdul? Sebetulnya dari awal banyak yang yakin banyak yang yakin bahwa target sebesar itu terlalu ambisius awalnya banyak yakin. Tetapi Menteri Dalam Negeri selalu meyakinkan kepada pihak-pihak yang pesimistis bahwa kami optimistis ini akan selesai. Perekaman iktp itu akan selesai, dan kalau sampai tidak selesai, jabatan saya taruhannya mundur. Lalu kemudian ketika proyek itu ternyata molor, Pak Gamawan Fauzi mengatakan bahwa ya ini kan sudah sesuai. Saya bilang waktu itu kalau tidak mencapai sekitar 100 sekian juta, sekian puluh % dari penduduk Republik ini sudah direkam oleh iktp. Hal-hal yang molor semacam ini kan menunjukkan bahwa sisi perencanaan juga buruk. Sisi perencanaan buruk, kemudian eksekusinya ada yang bermain di situ. Jadi lalu kemudian ya yang kita saksikan adalah saat ini ketika sebagian dari pejabat yang pembuat komitmen di level Kementerian Dalam Negeri dia menjadi tersangka. Nah, mestinya untuk proyek yang sangat besar seperti iktp, itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian kontrol, pengawasan, itu harus betul-betul sangat tinggi, berada di level yang sangat tinggi, sangat super. Nah, sayangnya inilah yang kemudian celah-celah inilah yang tidak sempat ditutup. Apapun kita apresiasi, ada sekian juta orang yang sudah direkam dan ada upaya untuk menjadikan iktp ini sebagai identitas tunggal. Tetapi mestinya proyek-proyek semacam ini dengan dana yang sebesar seperti ini itu tidak boleh teledor. Tidak boleh ada yang teledor, karena sekali keteledoran itu dimaafkan, sekali keteledoran dimaafkan, itu akan kemudian menjadi kebiasaan. Jadi kalau kata Jokowi itu kan kita jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar gitu loh. Nah, proses menuju membiasakan yang benar itu kan
saat ini masih langka di Republik ini, termasuk dalam proyek IKTP ini. Ya, KPK sejauh ini sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus IKTP, yaitu adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Walaupun memang hal yang diungkapkan oleh Nazarudin langsung merujuk ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan juga Anas Urbaningrum gitu ya. Kemungkinan juga Gamawan Fauzi dijadikan tersangka akan kasus ini, menurut apa yang disampaikan oleh Nazarudin. Anda melihat kemungkinan ini seperti apa? Tergantung KPK. Artinya apakah KPK kemudian memacu kasus ini di jalur cepat, lalu kemudian menggunakan segala daya upaya untuk mencari bukti-bukti. Nah, begitu sudah ada 2 alat bukti, ya siapapun bisa menjadi tersangka. Dan proyek-proyek semacam ini umumnya itu tidak ada orang yang hanya bermain tunggal. Biasanya mereka terjadi semacam kayak simbiosis mutualisme di antara beberapa bagi-bagi proyek di antara beberapa titik ya, dari beberapa titik. Nah, karena itu KPK memang harus betul-betul bekerja, harus betul-betul tuntas mengusut ini. Mengapa? Karena masyarakat itu sudah sangat lelah sebetulnya menyaksikan begitu banyak pejabat kita yang terjerat kasus korupsi, tetapi toh korupsi tetap saja terjadi di sejumlah lini gitu loh. Nah, dengan KPK itu melakukan kerja secara serius dengan memacunya di jalur yang cepat, maka ya harapan publik, kemudian kredibilitas KPK, kemudian keinginan publik untuk melihat kepercayaan publik kepercayaan publik yang diberikan KPK itu menjadi garansi, bukanlah cek kosong gitu. Semakin menarik, namun kita kemudian akan beralih ke bahasan lain terkait dengan Hadi Purnomo. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Pak Abdul. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.